Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul penerapan program linier dalam pemecahan masalah ya. Dimana materi ini adalah sambungan dari materi lalu, yaitu tentang menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan ya. Dimana pada pertemuan kita kali ini kita akan banyak membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan soal cerita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 baju pesta. Baju pesta yang pertama memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Sedangkan baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jika harga jual baju pesta 1 sebesar Rp500.000 dan baju pesta 2 sebesar Rp400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut ya. Tetap di sini ada kata kuncinya yaitu maksimum, di mana nilai optimum dari suatu fungsi tujuan itu ada 2 ya. Ibu ingat kembali, ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Nah, kalau ada contoh soal cerita seperti ini, hal yang pertama kali kalian selesaikan yaitu membuat model matematikanya ya. Karena ini soal cerita, berarti kita harus buat model matematikanya dulu. Seperti biasa, kita misalkan dulu ya yang pertama. Jadi apa sih yang dibahas pada contoh soal nomor 1 ini? Yaitu tentang baju pesta 1 dan baju pesta 2. Jadi yang kita misalkan, banyaknya baju pesta 1 dengan X baju, boleh. Terus banyaknya baju pesta 2 dengan Y ya. Setelah kalian misalkan, kalian buat tabelnya. Jadi kalian terjemahkan soal cerita ini ke dalam suatu tabel ya. Jadi di sini kita buat jenis baju pesta, yaitu ada baju pesta 1 dan baju pesta 2 yang kita misalkan dengan huruf X dan Y. Kemudian di sini ada diketahui kain satin. Kain satin untuk baju pesta 1 itu ada memerlukan 2 meter. Di sini kita masukkan 2 meter. Terus baju pesta 2 memerlukan kain satin 1 meter ya. Di sini kita masukkan 1 meter. Terus ada memerlukan juga kain prada. Untuk baju pesta 1 kain pradanya 1 meter. Terus baju pesta 2 kain pradanya 2 meter. Kita masukkan di sini. Terus batasannya, di mana di sini ada kalimat sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada, di mana ini menyatakan suatu stok dari sebuah butik tersebut ya. Di sini kita masukkan kain satinnya 4, kain pradanya 5 ya. Kemudian harga jual. Nah, di sini ada keterangan ya. Harga jual baju pesta 1 Rp500.000. Kita masukkan di sini. Terus baju pesta 2 sebesar Rp400.000. Itu harga jualnya ya. Pertanyaannya yang ditanyakan adalah penjualan maksimumnya ya. Setelah kita buat tabelnya, kita masukkan unsur-unsur penting pada soal cerita ini ke dalam suatu tabel. Kemudian kita bisa memperoleh model matematikanya ya. Yang pertama, dari kain satin ini ya. Di 2X ditambah Y, nah 1Y bisa kita tulis Y aja, kurang dari sama dengan 4. Kenapa kurang dari sama dengan 4? Karena 4 ini menyatakan stoknya. Kalau stok itu artinya paling banyak ada 4 meter ya. Berarti tidak mungkin lebih ya. Jadi tandanya tepat adalah kurang dari sama dengan. Terus model matematika yang kedua didapat dari kain prada ini. Jadi 1X atau kita bisa tulis X aja ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Kenapa kurang dari sama dengan? Ya, sama seperti yang tadi ya. Stoknya untuk kain prada itu ada 5 meter aja ya, jadi tidak mungkin lebih. Terus
yang terpenting dan yang paling utama kalau soal cerita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menyatakan nilai X dan Y-nya itu tidak boleh negatif ya, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin kan baju pesta 1 atau baju pesta 2 tuh jumlahnya -1 atau -5 atau -100 atau dan seterusnya ya. Jadi kita terjemahkan untuk nilai X dan Y itu selalu bernilai positif. Jadi kita isikan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ya. Terus fungsi tujuannya yang mana? Nah, ini fungsi tujuannya ya, di harga jualnya. Kenapa ini sebagai fungsi tujuan? Nah, kita lihat lagi pertanyaannya. Hasil penjualan ya. Dia menanyakan hasil penjualan. Jadi otomatis kalau ditanyakan hasil penjualan berarti dia menyinggung ke harga jualnya. Jadi fungsi tujuannya kita tuliskan fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 400.000 y ya. Setelah itu kita lanjut ke langkah kedua ya, yaitu menentukan DP atau menentukan daerah penyelesaian dari model matematika yang sudah kita dapatkan tadi ya. Jadi yang pertama seperti biasa kita menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaiannya ya. Jadi karena tadi di model matematikanya kita temukan suatu pertidaksamaan, jadi kita ubah ke dalam persamaan. Kita ubah saja tandanya ya. Semuanya menjadi tanda sama dengan. Kemudian langkah yang kedua kita membuat tabel titik bantu ya supaya lebih gampang. Jadi di sini Ibu gabungkan semuanya jadi satu tabel ya. Untuk persamaan garis yang pertama yaitu 2x plus y sama dengan 4. Jadi apabila dia menyinggung sumbu y atau memotong sumbu y, jadi x-nya yang 0. Jadi kita masukkan di sini x-nya 0, berarti 2 kali 0 0. Jadi y-nya dapat 4. Jadi titiknya lalui adalah 0,4. Terus apabila dia memotong sumbu x, maka y-nya yang 0. Jadi kita masukkan y-nya 0. Berarti 2x sama dengan 4. Jadi x-nya adalah 2. Jadi titiknya adalah 2,0. Terus persamaan garis yang kedua. X plus 2y sama dengan 5. Ya, sama seperti tadi, apabila dia memotong sumbu y, maka x-nya dia yang 0. Kita ganti x-nya 0, berarti 2y sama dengan 5. Berarti y-nya sama dengan 5 bagi 2, yaitu dapat 2,5. Jadi titik yang dilalui adalah 0,2,5 ya. Terus apabila dia memotong sumbu x, berarti y-nya yang 0. Jadi kita ganti y-nya 0, sisa x sama dengan 5. Jadi titik yang dilalui adalah 5,0. Terus yang ini x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Kita tulis 00 aja ya karena dia sudah 0 ya. Setelah itu, setelah kalian dapatkan titik-titik yang dilalui ini, jadi langkah selanjutnya adalah menggambar garis pembatas DP dengan mengandalkan titik-titik yang sudah kalian dapatkan ini ya. Jadi untuk persamaan garis yang pertama, 2x plus y sama dengan 4. Ini ada titik 0,4 dan 2,0. Ini titiknya ya. 0,4 dan 2,0. Karena ini pertidaksamaannya isi tanda sama dengan, berarti garis yang digambar lurus penuh ya, tanpa putus-putus. Ini kita hubungkan dengan garis. Terus persamaan garis yang kedua ada titik 0,2,5. Ini ada di sini ya, yang warna biru ini. Terus sama titik 5,0. Nih, kita hubungkan dengan garis lurus penuh ya, karena pertidaksamaannya isi tanda sama dengan ya. Dihubungkan, nah didapatkanlah garis seperti ini ya. Setelah itu ada garis x sama dengan 0, itu menempel pada sumbu y ya. Ini yang berwarna hijau ini, x sama dengan 0. Terus ada garis y sama dengan 0 yang berwarna ungu ini. Pink ya. Pink ini dia menempel pada sumbu x ya. Y sama dengan 0 yang menempel pada sumbu x ya.
Nah, setelah kalian menggambar garis pembatas DP-nya, kita melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya yang mana ya. Di sini Ibu memilih titik 2,3. Jadi kita memilih titik uji ini, usahakan tidak terkena garis pembatasnya ya. Boleh 2,3, kalau kalian pilih 1,1 boleh, min 2,1 boleh, terserah bebas ya. Yang penting tidak kena garis pembatasnya ini ya. Terus titik uji ini kita substitusikan ya. Substitusikan ke pertidaksamaan semuanya ini. Ke semuanya ini kita masukkan titiknya. X-nya ganti dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 3 ya. Nah, kita uji titik 2,3 ke pertidaksamaannya ini semua ya. Jadinya didapatkan, Ibu buat tabel juga ya supaya lebih gampang. Jadi semua X ini pada pertidaksamaan ini kita ganti semuanya dengan angka 2. Ya, kita masukkan 2, 2, 2 ya. Terus untuk pertidaksamaan yang pertama, X-nya ganti dengan 2, Y-nya ganti dengan 3 ya. Jadi didapatkan hasilnya 7. Kita bandingkan dengan 4. Apakah benar dia kurang dari? Dia bernilai salah. Berarti daerah penyelesaiannya tidak memuat titik 2,3 ya. Terus pertidaksamaan yang kedua, kita ganti X-nya dengan 2. Terus Y-nya kita ganti dengan 3. Jadi dapatkan hasilnya 8. 8 dengan 5 itu kurang dari sama dengan bernilai salah ya. Jadi tidak memuat titik 2,3 untuk daerah penyelesaiannya. Oke, untuk pertidaksamaan yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 0, itu kita masukkan X-nya 2 ya. Jadi 2 lebih dari sama dengan 0 ini bernilai benar. Berarti daerah penyelesaiannya memuat titik 2,3 ya. Terus pertidaksamaan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0, kita ganti Y-nya dengan 3. Berarti 3 lebih dari sama dengan 0 ini juga bernilai benar. Otomatis daerah penyelesaiannya memuat titik 2,3. Next, langsung kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius ya. Nah, karena pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua itu bernilai salah, tadi titik ujinya 2,3 ya, ada di sini. Otomatis arsirannya ke arah titik ujinya itu ya, yang 2x plus y kurang dari sama dengan 4 ya, ke arah sini, ke arah titiknya ini ya, karena dia bernilai salah. Terus untuk x plus 2y kurang dari sama dengan 5, dia juga bernilai salah tadi ya. Nanti ke arah sini juga, ke arah titik ujinya. Untuk x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, itu kan bernilai benar ya. Setelah di titik uji ini, berarti dia menjauhi titik uji ini ya, ke arah kebalikannya. Ini untuk x lebih dari sama dengan 0 ke arah kiri berarti ya, yang salah. Terus untuk y lebih dari sama dengan 0, yang salah ke bawah berarti ya, yang kita arsir. Nah, di sini terlihat jelas, berarti daerah penyelesaian untuk soal nomor 1 itu daerah yang tidak kena coretan atau daerah yang berwarna putih ya. Nah, setelah kita dapatkan daerah penyelesaiannya, langsung saja langkah selanjutnya yaitu mencari titik-titik pojok pada daerah penyelesaian ya. Perlu Ibu ingatkan kembali, dalam mencari titik-titik pojok pada daerah penyelesaian ini tidak boleh asal-asalan ya. Jadi tidak boleh ngawur. Jadi ada ketentuannya. Jadi daerah penyelesaiannya kita dapatkan berbentuk segi 4 di sini. Otomatis titik pojoknya pasti ada 4. Dengan kata lain, titik pojok ini adalah titik-titik yang berada di pojok-pojok pada daerah penyelesaiannya ya. Nah, di sini ada titik, Ibu misalkan dengan titik A, terus titik B, titik C, dan titik D. Ada 4 ya. Nah, setelah itu kita bisa tentukan dulu yang mana bisa kita cari titiknya ya. Nah, yang pertama ada titik A.
Titik A di sini titik 2,0 kita dapatkan. Karena sudah kelihatan di sini pada gambarnya ya. Terus yang kedua titik C-nya yaitu 0,2,5 ya, sudah kita dapatkan tadi. Dan terakhir titik D yaitu titik 0,0 karena ini berada di titik pusat koordinat. Berarti yang kita harus cari di sini adalah titik B-nya ini. Belum kita temukan titik berapa sih ini ya. Kalau kalian menggunakan aplikasi GeoGebra dalam menggambar ini bisa kelihatan seperti gambar ibu nih. Tapi kalau kalian menggambar pada buku tulis atau buku yang tidak berpeta, ya tidak bisa kelihatan dengan pasti titik berapa sih ini ya. Maka kita harus menggunakan rumusnya ya. Nah, bisa kita lihat di sini garis 2x plus y sama dengan 4 yang berwarna merah ini garisnya, dan garis x plus 2y sama dengan 5 yang warna biru ini, dia berpotongan di titik B ya. Jadi dia berpotongan di titik B ini. Berarti kita bisa melakukan eliminasi kedua persamaan ini ya, sehingga didapatkan 2x plus y sama dengan 4 dan x plus 2y sama dengan 5. Kita eliminasi salah satu variabelnya ya, boleh x-nya, boleh y-nya. Nah, di sini ibu ingin mengeliminasi variabel x-nya ya. Karena di sini sudah 2x, berarti yang x ini ibu samakan biar jadi 2. Otomatis ibu kalikan 2 untuk persamaan yang di bawah ini ya. Terus jadinya 2x plus y sama dengan 4 karena ada dikali 1 tetap. Terus yang ini dikali 2 semuanya. X plus 2y sama dengan 5 dikali 2, jadinya 2x plus 4y sama dengan 10. Karena ibu ingin menghilangkan variabel x-nya, karena variabel x ini kedua-duanya bernilai positif, otomatis kita kurangi ya, biar dia habis, biar dia hilang. Kita kurangi sehingga menjadi y dikurangi 4y dapat min 3y, 4 dikurangi 10 dapat min 6, sehingga y-nya adalah 2, didapatkan dari min 6 dibagi min 3 ya. Setelah kalian dapatkan y-nya 2, kalian substitusi y-nya ini ke salah satu persamaan ini ya. Nah, di sini ibu pilih yang 2x plus y sama dengan 4. Kita ganti y-nya dengan 2, sehingga didapatkan 2x plus 2 sama dengan 4. Terus 2x sama dengan, nah ini plus 2 pindah ke kanan jadinya min, jadi 4 kurang 2 ya. Terus jadinya x sama dengan 4 kurang 2, 2. Karena di sini ada 2 berarti 2 per 2, jadi x-nya dapat sama dengan 1 ya. X-nya 1, y-nya 2, jadi titik B-nya adalah 1,2 ya. Langkah selanjutnya kita mencari nilai fungsi tujuan pada setiap titik pojok ya. Jadi kalau sudah kalian temukan semua titik pojok pada daerah penyelesaiannya, kita masuk ke langkah yang paling akhir ya, menentukan nilai fungsi tujuannya ya. Jadi sini ibu buatkan tabel, titik pojoknya ada 4 ya. Dan ini kita masukkan fungsi tujuannya ke sini ya. Fungsi tujuannya tadi kan 500.000 X ditambah 400.000 Y. Perlu ibu tekankan di sini, fungsi tujuan ini tidak bisa kalian sederhanakan ya. Walaupun di sini angkanya besar ya, tetap dipakai angkanya besar, apa adanya ya, tidak boleh dirubah-rubah lagi ya. Jadi untuk titik A 2,0 kita ganti X-nya dengan 2, Y-nya dengan 0 ya. Jadinya 500.000 kali 2 dapat 1 juta ditambah 0 ya. Jadi hasilnya 1 juta. Terus yang B 1,2 berarti X-nya diganti dengan 1, Y-nya diganti dengan 2. Di 500.000 kali 1 dapat 500.000, 400.000 dikali 2 dapat 800.000 ya. Sini kurang 0 1. Sehingga hasilnya adalah 1.300.000 ya ditambah. Terus yang C 0,2,5 ya. Di 500.000 kita kalikan 0, 400.000 kita kalikan 2,5. Jadi ini 0 ditambah 400.000 dikali 2,5 dapat 1 juta. Sehingga
dijumlahkan dapat hasilnya 1 juta ya. Terus yang D ini 0,0 sudah pasti jawabannya 0 ya, karena berapapun dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Nah, di sini yang ditanyakan tadi adalah penjualan maksimum ya. Berarti kalian cari hasil yang paling besar nilainya. Kalian dapatkan di sini angkanya 1.300.000 sebagai penjualan maksimumnya ya. Jadi kita buat kesimpulannya. Jadi hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah Rp1.300.000 ya. Sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya, supaya kalian lebih paham lagi. Suatu lahan parkir mempunyai luas 720 meter persegi ya. Satu unit bus memerlukan lahan 30 meter persegi dan satu unit mobil memerlukan lahan 20 meter persegi. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan ya. Biaya parkir satu unit bus adalah Rp4.000 per jam dan satu unit mobil Rp3.000 per jam. Banyaknya masing-masing jenis kendaraan yang dapat diparkir agar memperoleh keuntungan maksimum ya. Jadi kalian harus memahami maksudnya ya, apa yang ditanyakan. Jangan sampai jadi gagal paham ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah banyaknya masing-masing jenis kendaraan yang dapat diparkir agar memperoleh keuntungan maksimum. Ini agak berbeda sedikit dengan contoh soal yang pertama ya. Kalau contoh soal yang pertama dia menyatakan penjualan maksimum, kalau di contoh soal yang kedua yang ditanyakan banyaknya masing-masing jenis kendaraan agar dia memperoleh keuntungan maksimum ya. Caranya hampir sama dengan soal nomor 1. Jadi langkah pertama kita membuat model matematikanya dulu ya. Nah, di sini Bu, review lagi, tampilkan lagi soalnya. Jadi kita misalkan dulu apa sih yang dibicarakan di sana? Kendaraan kan? Ada kendaraan bus, ada kendaraan mobil. Jadi kita misalkan banyaknya bus dengan X unit. Terus banyaknya mobil dengan Y unit ya. Terus kita buat tabelnya. Kita temukan hal-hal pentingnya. Yang pertama, jenis kendaraan bus dengan X, mobil dengan Y ya. Banyaknya X dan Y. Nah, di sini ada keterangan. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Dengan kata lain, paling banyak itu ada 30 kendaraan ya. Terus luasnya di sini masing-masing kendaraan memerlukan lahan. Nah, lahan 30 meter persegi untuk bus kita masukkan di sini. Untuk mobil yaitu 20 meter persegi kita masukkan di sini. Terus batasannya, jadi suatu lahan parkir mempunyai luas ya. Luas lahan parkirnya itu sebesar 720 meter persegi. Kita masukkan di sini ya sebagai batasan. Terus di sini juga diketahui biaya parkir ya. Biaya parkir satu unit bus, jadi busnya Rp4.000 kita masukkan di sini. Terus untuk mobil kita masukkan Rp3.000 ya. Di sini masuk di sini. Sudah, setelah itu kita buatlah model matematikanya. Yang pertama, kita ambil dari sini, dari banyaknya. X plus Y kurang dari sama dengan 30. Kenapa kurang dari sama dengan 30? Nah, di sini. Tidak dapat memuat lebih dari. Nggak boleh lebih ya. Kalau kurang boleh. Jadi kita tulis tandanya X tambah Y kurang dari sama dengan 30 ya. Untuk pertidaksamaan yang kedua kita ambil dari luas, yaitu 30 X ditambah 20 Y kurang dari sama dengan 720 ya. Kurang dari, kenapa kurang dari? Karena dia mempunyai luas. Mempunyai luas artinya hanya segitu luasnya, nggak mungkin lebih ya. Jadi kita tulis kurang dari sama dengan. Karena di sini angkanya bisa kita sederhanakan, jadi di sini kita sederhanakan sama-sama bagi 10 ya.
Kita coret aja nolnya. 1, 1, 1. Jadi sederhananya adalah 3x plus 2y kurang dari sama dengan 72. Kalau bisa disederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan ya biarin aja ya. Setelah itu kita seperti biasa nyatakan nilai x dan y-nya, yaitu selalu bernilai positif ya, yaitu x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 ya, karena banyaknya bus atau banyaknya mobil tidak ada yang menyatakan banyaknya min 5, min 1 tidak ya, pasti bernilai positif ya. Setelah itu kita tentukan fungsi tujuannya ya, dimana fungsi tujuan pada soal ini adalah biaya parkirnya, karena ditanyakan di sini keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum dari parkir ya didapatkan dari biaya parkir ya. Jadi kita tulis 4000x ditambah 3000y ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, itu menentukan daerah penyelesaian dari model matematika yang sudah kita dapatkan tadi ya. Jadi langkah pertama seperti biasa kita mengubah tandanya semua menjadi bentuk persamaan ya. Ubah tandanya, setelah itu kita membuat tabel titik bantu ya. Di sini Ibu gabung langsung jadi 1 apabila dia memotong sumbu y, x-nya 0. Apabila dia memotong sumbu x, y-nya yang 0 ya. Untuk persamaan garis yang pertama, kalau x-nya 0 berarti y-nya yang 30 ya. Apabila y-nya yang 0 berarti x-nya yang 30. Dapatlah titiknya 0,30 dan 30,0. Kita pasangkan ya. Terus persamaan garis yang kedua, apabila dia memotong sumbu y, x-nya kita ganti dengan 0 ya. Jadi di sini 0. Terus 2y sama dengan 72. Jadi y dapat dari 72 dibagi 2 ya, yaitu 36. Berarti titiknya adalah 0,36. Selanjutnya apabila dia memotong sumbu x, berarti y-nya yang 0 ya. Jadi di sini kita masukkan y-nya 0, dapat 3x sama dengan 72. Jadi x dapat sama dengan 72 dibagi 3. Jadi dapat hasilnya 24. Berarti titiknya adalah 24,0 ya. Terus x sama dengan 0, y sama dengan 0. Kita tulis 0, 0 ya. Selanjutnya kita gambar pada bidang koordinat kartesius ya. Untuk persamaan garis yang pertama, x plus y sama dengan 30, yaitu titiknya 0,30 dan 30,0. Nah, di sini Ibu buat pada aplikasi GeoGebra. Di sini dia berskala 5 ya. Jadi 0, 5, 10, 15, 20, 25. Jadi jaraknya sama agar bentuknya dia menjadi simetris ya. Karena di sini angkanya lumayan besar. Jadi kita boleh tidak menuliskan semua angka pada koordinat kartesius ya, yang penting-penting aja ya. 0,30 dan 30,0 di sini titiknya. Yang berwarna merah ini kita hubungkan dengan garis lurus penuh tanpa putus-putus ya. Karena pertidaksamaannya isi tanda sama dengan tadi ya. Terus persamaan garis yang kedua, 3x plus 2y sama dengan 72. Yaitu titiknya 0,36 ada di sini, sebelah sini, di atas 35 lagi sedikit, 36 ya. Terus ada 24,0 di sumbu x, di sebelah kiri 25 lagi satu langkah, itu 24,0. Terus kita hubungkan dengan garis lurus penuh tanpa putus-putus yang berwarna biru ini ya, karena pada tanda pertidaksamaannya berisi tanda sama dengan ya. Terus ada garis x sama dengan 0 yang berwarna hijau ini, dia menempel pada sumbu y. Ini sumbu y ya yang naik turun. Terus y sama dengan 0 dia menempel pada sumbu x yang berwarna pink ini ya. Ini sumbu x yang mendatar ini ya. Setelah kalian gambarkan garis pembatas pada DP, kita lakukan uji titik seperti biasa ya. Di sini Ibu memilih titik 10,5 ya. Nah, pas di sini adanya titik itu. Dia tidak kena garis ya. Terus kita
substitusikan titik 10,0 ini ke seluruh pertidaksamaan yang diketahui ya. Kita ganti X-nya dengan 10, Y-nya dengan 5. Sehingga dia akan menjadi, nah di sini Ibu buatkan tabel juga ya. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 30. Jadi X-nya Ibu ganti dengan 10, Y-nya Ibu ganti dengan 5. Jadi 10 tambah 5 yaitu 15. 15 kurang dari sama dengan 30. Ini bernilai benar. Jadi daerah penyelesaiannya memuat titik 10,5. Terus di pertidaksamaan yang kedua, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 72. Jadi X-nya Ibu ganti dengan 10, Y-nya Ibu ganti dengan 5. Jadi 3 kali 10 30, 2 kali 5 10. Jadi ini jumlahkan hasilnya 40. 40 kurang dari sama dengan 72. Ini juga bernilai benar. Berarti daerah penyelesaiannya memuat titik 10,5 ya. Terus pertidaksamaan yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0, berarti ganti X-nya dengan 10. Berarti 10 lebih dari sama dengan 0, itu juga bernilai benar. Berarti memuat titik 10,5. Terus Y lebih dari sama dengan 0, kita ganti Y-nya dengan 5. Di 5 lebih dari sama dengan 0 juga bernilai benar. Berarti juga daerah penyelesaiannya memuat titik 10,5 ya. Karena ini semuanya bernilai benar. Nah, kalau dia bernilai benar pada saat uji titik, berarti kita mengarsir ke arah menjauhi titik uji ini ya. Bisa Ibu ilustrasikan gambarnya seperti berikut. Nah, 10,5 tadi ada di sini ya, 10,5 tadi. Karena semua kita uji ini bernilai benar, berarti kita mengarsirnya ke arah kebalikannya. Nah, untuk garis yang berwarna merah ini, X plus Y sama dengan 30, berarti kita ke arah berlawanan ya, menjauhi titik uji yang sudah kita pakai tadi ya. Ini yang warna merah ini ya. Terus garis 3X plus 2Y sama dengan 72 yang warna biru ini ya. Nah, ini juga menjauhi titik ini, nggak boleh kena ini ya, karena dia bernilai benar juga. Terus untuk garis X sama dengan 0 yang berwarna hijau ini, karena sini titik ujinya 10,5, berarti menjauhi juga ya ke sini dia arahnya. Nah, terus untuk Y lebih dari sama Y sama dengan 0, karena titik ujinya 10,5 ada di sini juga, berarti menjauhi dia ya ke bawah dia arahnya, arsirannya. Yang warna pink ini ya. Jadi kalian dapatkan daerah penyelesaian ini adalah yang tidak kena coretan atau yang berwarna putih ini yang merupakan daerah penyelesaian untuk soal nomor 2 ya. Setelah kalian dapatkan daerah penyelesaiannya, langkah selanjutnya adalah menentukan titik-titik pojok pada daerah penyelesaiannya ya. Karena pada soal nomor 2 ini daerah penyelesaiannya juga berbentuk segi 4, otomatis titik pojoknya ada 4 yang kita dapatkan ya pada pojok-pojok daerah penyelesaiannya ya. Jadi kita cari dulu yang bisa kita ketahui ya, yaitu titik A, yaitu titiknya 24,0. Terus titik C di sini dapat 0,30, sudah diketahui tadi ya. Terus titik D yaitu berada di titik pusat koordinat, yaitu titik 0,0. Berarti yang belum kita ketahui di sini adalah titik B. Koordinat titik B-nya berapa ya? Kita cari dulu ya. Kita lihat dulu titik B ini adalah perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 30 yang berwarna merah ini dan garis yang berwarna biru ini, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 72. Dia berpotongan pada satu titik, yaitu titik B yang kita sudah beri nama ya. Setelah itu kita lakukan eliminasi kedua persamaan tersebut ya. Nah, di sini Ibu ingin mengeliminasi variabel Y-nya. Jadi karena di sini sudah 2, yang di atasnya Ibu kalikan 2 semuanya ya, supaya sama. Sehingga menjadi yang atasnya 2X plus 2Y sama dengan 60. Semuanya kita kalikan 2 ya. Terus yang bawahnya kalikan 1, tetap dia.
Supaya 2Y dan 2Y ini jadi habis karena dia bernilai positif keduanya, yaitu kita kurangi aja ya, jadi habis Y-nya. Sisanya 2X dikurangi 3X dapat min X. 60 dikurangi 72 dapat min 12. Sehingga X-nya untuk bernilai positif yang kita cari ya, karena di sini min X berarti kedua ruas kita bagi min ya. Sehingga X sama dengan 12 dapat ya. Setelah kita dapatkan X sama dengan 12, kita substitusi ke salah satu persamaan ini ya. Di sini Ibu pakai yang paling gampang, ke persamaan X plus Y sama dengan 30 ya. Kalau kalian mau ke persamaan 3X plus 2Y sama dengan 72 boleh ya. Pokoknya yang mana aja yang menurut kalian paling gampang ya. Kita ganti X-nya ini dengan 12, sehingga dia akan menjadi 12 ditambah Y sama dengan 30. Jadi Y sama dengan 30, ini 12-nya bernilai positif ya. Kalau dia pindah ruas jadi bernilai negatif. Jadi 30 dikurangi 12 ya. Jadi Y-nya dapat sama dengan 18. Y 18, X 12, berarti titik B-nya adalah 12,18 ya. Langkah selanjutnya, setelah kalian lengkap mendapatkan titik-titik pojok pada daerah penyelesaian, kita masuk ke langkah akhir ya, yaitu menentukan nilai fungsi tujuan pada setiap titik pojok ya. Kita masukkan semua titik-titik ini pada fungsi tujuannya. Nah, di sini Ibu buatkan tabel ya. Di fungsi tujuannya tadi adalah 4000X ditambah 3000Y. Untuk titik pojok yang pertama yaitu 24,0. Jadi X-nya Ibu ganti dengan 24, Y-nya Ibu ganti dengan 0. Jadi 4000 dikali 24 dapat 96.000 ya. 3000 dikali 0 dapat 0. Jadi jumlahnya adalah 96.000 ya. Terus titik pojok yang B 12,18 ya. Jadi 4000 dikali 12 dapat 48.000. 3000 dikali 18 dapat 54.000. Ini kita jumlahkan, 48 ditambah 54 dapat 102 ya. Jadi 102.000 ya. Tuh, titik pojok yang B. Terus kita masuk ke titik pojok yang C. Kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 30, sehingga dapat 4000 kali 00, 3000 dikali 30 dapat 90.000. Jadi hasilnya 0 ditambah 90.000 yaitu 90.000 ya. Terus yang terakhir titik pojok D yaitu 0,0, ini sudah pasti jawabannya 0 ya, karena berapapun dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Kita kembali ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah banyaknya masing-masing kendaraan ya. Yang ditanya masing-masing kendaraan. Jadi kita flashback kembali. Kendaraan tadi kita misalkan dengan huruf X dan Y ya. X-nya yaitu bus, Y-nya yaitu mobil. Berarti agar mendapatkan keuntungan maksimum kita lihat yang mana sih keuntungan yang paling banyak. Nah, yang ini ya. 102 ini ya keuntungan yang paling banyak. Berarti banyak kendaraannya berapa? Nah, ini yang menyatakan banyak kendaraannya ya. Titiknya inilah yang menyatakan banyak kendaraan, X dan Y ya. Jadi banyaknya masing-masing jenis kendaraan yang dapat diparkir agar memperoleh keuntungan maksimum adalah, keuntungan maksimumnya 102.000. Tapi yang ditanyakan adalah banyak kendaraan ya. Jadi banyak kendaraan untuk bus yaitu X-nya 12 unit dan mobilnya yaitu sumbu Y yaitu 18 unit. Berarti busnya 12 dan mobilnya 18 untuk memperoleh keuntungan maksimum. Udah selesai. Oke, cukup sekian dulu ya. Jadi contohnya hanya 2 saja yang berikan. Jadi silakan kalian perdalam lagi, kalian pelajari lagi contoh-contohnya. Bisa kalian lihat pada buku pegangan kalian masing-masing ya. Bisa kalian catat juga poin-poin penting pada video kali ini ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa kalian
Tanyakan langsung pada kolom komentar pada video ini bisa, atau kalian tanyakan pada Google Classroom bisa, atau langsung melalui WA Ibu, silahkan ya. Jadi semoga kalian masih semangat untuk belajar dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.